الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الأفضال عليم النوال. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى بلال من المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita dalam hadis berikutnya. Hadis di dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Dhahhak bin Samurah At-Tirmidzi yang lahir pada 109 Hijriah dan wafat 79 tahun kemudian. Dan ini adalah karya masterpiece beliau yang mana mengisahkan tentang kehidupan Rasulullah SAW dari A sampai Z, tentang beliau as a person, sebagai seorang pribadi. Makanya meneladani pribadi yang agung. Jadi memang pada akhirnya setiap pembahasan Nabi SAW itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sirah nabawiyah, yang kedua adalah syama'ilun nabi, yang ketiga adalah dalailun nubuwah seperti karya Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang keempat adalah mu'jizatul rasul, ya, yaitu tentang mukjizat Rasul. Pertama tentang perjalanan hidup beliau, peperangan beliau, peristiwa-peristiwa, kemudian kehidupan beliau, syama'ilun nabi, kemudian dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian, dan mukjizat-mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini kita kemarin sudah sampai hadis ke-8. Hadis ke-8. Sekarang masuk ke hadis ke-9. Fadhal qari. Ustaz, fadhal. Al-hadits at-tasi'. Bismillahirrahmanirrahim. An-Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fami ashkal al-'aini manhus al-'aqib. Qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhali'ul fami qala 'azimul fam. Qultu ma ashkalul 'aini qala tawilus shiqqil 'aini. Qultu ma manhusul 'aqibi qala qalilul lahmil 'aqibi. Baik. Ini pertama hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Rasulullah SAW doli al-fam. Doli al-fam itu adalah bibirnya tidak kecil tapi cukup besar tapi indah. Ya. Doli al-fam. Ya, ingat ya, kalau misalkan kita deskripsikan di sini besar, nah itu berarti tidak besar yang jelek, tapi besar yang indah, yang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Kemudian ashkal al-ain. Ashkal al-ain adalah bola matanya itu bulat, ya, ashkal al-ain. Ya. Tawilu syiqqil ain, ya, ashkal al-ain. Dan artinya beliau memiliki bola mata yang indah sekali. Indah sekali. Dan apa namanya? Putih, ya, putih. Artinya kan apa namanya? Bola matanya tersebut ya, hitam tapi kanan kirinya apa sekelilingnya adalah putih gitu. Jadi matanya enggak merah. Artinya beliau apa? Menjaga pola tidurnya. Menjaga pola tidurnya. Kalau kita mata merah karena kurang tidur kan gitu. Kalau beliau matanya putih di sekelilingnya. Qalilul lahmil aqib. Nah, kemudian kulit apa namanya nih? Telapak kaki. Telapak kakinya enggak banyak daging. Enggak banyak daging. Makanya beliau itu kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan bernapak itu enggak semuanya, kan ada orang yang tapak kakinya itu full, nempel dan kelihatan semuanya, jadi nggak kelihatan bentuknya. Kalau beliau nggak, ada space di kakinya, di apa namanya?
cekungan, betul, cekungan di tepakan kakinya itu. Ya. Karena yang terlalu tebal tapak kakinya itu juga tidak indah. Tidak indah. Kalau beliau tidak terlalu banyak. Qalilul lahmil aqib gitu ya kakinya. Muakhir lahm itu tadi di bawah ini nih. Di bawah ini. Jadi kalau misalkan kelihatan tuh, kita kalau misalkan jalan tempat yang kotor, nah itu kan nyiplak tuh. Nah, kalau ciplakannya nggak banyak, artinya cuman ujung ke ujung doang, atrafal aqdam, ya kemudian sama ujung-ujung lagi. Nah, berarti nggak banyak daging tambahan di situ. Nah, itu ya. Ini tandanya apa? Beliau bentuk tubuhnya ideal. Karena biasanya daging yang paling banyak bawah itu adalah daging lemak. Nah, jadi beliau berarti sangat menjaga pola makannya, Hadis ke-10, lanjut. An Jabir bin Samurah lagi. وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. Ajib, Masya Allah ya. Nah, ini kata Jabir bin Samurah nih. Ini anaknya jadi sahabat nih. Sahabat itu setiap hari bisa lihat Nabi, kemudian berjumpa dengan Nabi. Kalau datang kita minta Nabi, ya wahai Nabi doain saya. Sering ya sahabat-sahabat begitu bilang. Subhanallah, bisa dapat doa langsung dari beliau, mustajab, ya kan? Tapi ingat, ketika Nabi sudah wafat, nggak bisa kita minta-minta ke beliau, nggak bisa. Ya. Ustadz, bukannya Nabi masih hidup sekarang? Bukankah ada hadis bahwa al-anbiya kulluhum ahya'un fi kuburihim yusallun? Gitu ada hadis itu. Jawabannya gimana? Nah, kehidupan beliau sekarang itu tidak sama dengan kehidupan kita. Jadi hayat, sebagaimana kata Syekh bin Bas, mereka semua itu hidup hayatan barzakhiyah. Jadi bukan hidup yang sama seperti kita, lagi sholat seperti kita sama, di kuburan enggak. Makanya kaifiyahnya tidak kita bisa gambarkan secara analar gitu. Ya, tidak bisa kita telusuri seperti apa kehidupannya. Makanya salah tuh. Kalau kita ke Madinah tuh ya, banyak orang-orang itu diusir-usirin tuh sama askar nih. Dia kan di depan apa namanya? Di depan depan pelataran tuh ya. Mereka bukan doa menghadap kiblat, doanya belakang kiblat. Karena belakang kiblat itu makamnya Nabi. Nah, itu diusir-usirin. Biasanya orang India, Bangladesh tuh, itu diusir-usirin tuh. Sengaja itu. Nggak bisa kita minta kepada Nabi. Nabi sudah tidak ada, gitu kan. Jadi kalau pas minta kepada orang yang masih hidup, minta doa, boleh kepada orang yang hidup, boleh. Makanya kalau bisa minta tolong doain ntar pas lagi di Mekah, boleh, itu boleh. Para sahabat dulu boleh kayak gitu. Para sahabat juga saling meminta doa seperti Ibnu Umar. Diriwayatkan, dia juga kalau misalkan lagi ke Mekah dia nitip-nitipin doa tuh, ya, nitip doa. Sebagian sahabat, ya, kalau lagi umroh dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal nggak bisa. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu nggak mungkin memperdengarkan orang yang sudah meninggal. Nah, kalau minta-minta saja nggak boleh, apalagi bilang ya madad, nggak bisa. Apalagi minta ke kuburan Husain, minta ke kuburan Imam Syafi'i, nggak bisa. Nah, ini banyak pelajar-pelajar ya, kita lihat yang belajar misalkan di negeri Mesir, itu minta ke kuburan. Ustadz ini kan dia berdoanya kepada Allah, tapi menjadikan kuburan sebagai wasilah, tetap nggak bisa. Pada akhirnya nggak bisa. Kuburan itu bukan tempat kita memohon pertolongan, minta doa kepada Allah, bukan. Tempat kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Kan mereka kan enggak. Makanya kata menurut mereka doa inda kubur salihin mustajab. Karena dalil mereka apa? Dalil mereka itu adalah tajarrubat. Tajarrubat itu percobaan. Dikarenakan mereka nyoba berkali-kali dijabah. Nah, ingat, tajarrubat itu bukan dalil. Dalilnya adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau tajarrubat ulama zikir dengan cara yang seperti ini dijabah oleh Allah, itu bukan dalil. Ulama bukan dalil. Dalil adalah perkataan Rasulullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, itu baru dalil. Ya. Saya bisa aja kalau buat ulama gitu, saya minum kopi sambil baca Al-Baqarah 30 kali, langsung dapat jodoh misalkan. Tajarrubatnya saya misalkan, langsung diijazahin siapa yang minum kopi. Siapa yang itu bisa saya bisa buat kayak gitu. Saya bisa aja buat kayak gitu. Kan gitu. Tapi pada akhirnya nggak bisa dijadikan sebagai dalil, gitu ya. Di sini Jabir bin Samurah, subhanallah ya. Jadi pada filailati idhiyan, jadi pada saat rembulan tuh full, apa supermoon kalau bahasa kita, full moon. Apa bahasa Inggrisnya saya nggak tahu tuh. Nah itu, iya bulan-bulannya full gitu. Biasanya kan itu di pertengahan bulan ya, tanggal 15 di bulan-bulan Hijriyah gitu kan. Nah itu pada saat itu Nabi keluar dengan menggunakan apa? Hullatun amra. Ya, hullah itu baju yang warnanya merah. Ya, warnanya merah.
Ya. Tapi yang pada dasarnya baju Nabi SAW itu nggak full merah semua, nggak. Tapi ya ada motifnya, gitu. Ada motifnya. Jadi ini menjadi dalil apa? Bolehnya pakai baju merah, boleh pakai baju merah, gitu. Faja'altu anzur ilaihi wa ilal qamar. Terus dilihat kan, ya, Nabi keluar, habis mandi ceritanya, habis mandi sebelum maghrib, gitu kan. Mungkin pada maghrib juga, pada maghrib. Dilihat Nabi SAW dengan bulan. Ya. Ternyata aku dapati, kata dia. Ya. Falahu indi ahsanul qamar. Ternyata wajahnya, penampilannya lebih indah dibandingkan rembulan. Ya, subhanallah. Jadi pada akhirnya para sahabat dahulu itu mereka ketika mengcompare sesuatu itu dengan hal yang sekeliling mereka. Oh, ada bulan, berarti dikompare dengan bulan Rasulullah SAW. Ya. Ini berarti apa? Berarti memang sangat indah sekali, sangat indah sekali. Makanya memang sebetulnya Nabi SAW itu lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Tapi kenapa ke Ustadz? Kok nggak pernah diriwayatkan ada wanita yang ngelihat Nabi Rasulullah SAW sambil potong-potong tangan seperti di cerita Nabi Yusuf? Kenapa nggak ada? Jawabannya apa? Jawabannya karena para sahabat dan para sahabiat, begitu pula para orang-orang Quraisy ketika itu yang hidup bersama Rasulullah SAW itu lebih segan kepada beliau karena beliau kejujuran, kemudian kewibawaannya, karakteristiknya, sehingga nggak fokus kepada ketampanannya, tapi lebih fokus kepada kewibawaannya, gitu. Itu makanya kenapa Rasulullah SAW nggak sampai segitunya. Rasulullah SAW itu mirip siapa? Mirip Nabi Ibrahim. Ini kalau Nabi mirip Nabi Ibrahim. Kalau sahabat itu mirip Kusam bin Abbas, mirip Ja'far bin Abi Thalib. Tuh mirip. Pokoknya keluarganya Al-Abbas hampir mirip semua. Al-Abbas mirip juga Rasulullah SAW. Ya, itu yang makanya keluarga yang menguburkan Rasulullah SAW itu banyak daripada keluarga Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Kusam bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abdul Muttalib. Ya, kalau Ja'far kan nggak ikut nguburin, tapi beliau meninggal. Sebagaimana kata Rasulullah bilang kepada Ja'far bin Abi Thalib, katanya, "Syabbahta khalqi wa khuluqi." Kamu ini mirip banget sifat sama fisik saya, katanya. Subhanallah. Ja'far tuh. Jadi dari segi akhlaknya mirip sama Rasulullah, fisiknya pun mirip sama Rasulullah. Nah, kalau sahabat yang sering menyerupai malaikat Jibril siapa? Dihya Al-Kalbi. Itu paling sering malaikat Jibril menyerupai Dihya Al-Kalbi. Ya. Kemudian lanjut lagi hadis ke-11. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf? Qala la bal mithla al-qamar. Iya. Jadi di sini biasanya gitu ya. Ini kita kalau ketemu sahabat gimana kita? Ngapain kita berarti? Kita yang nanya tentang Nabi juga. Nah, ini tabi'in nih, makanya seringnya adalah tabi'in itu nanya kepada sahabat, kepada Barra bin Azib contoh. Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah wajah Rasulullah SAW itu seperti pedang yang panjang? Artinya apa? Lonjong gitu kan. Kata apa namanya? Kata para wazib, la bal mithl qamar, enggak, tapi cenderung bulat. Cenderung bulat tapi enggak bulat-bulat banget. Cenderung bulat, mithl qamar. Gitu. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Jadi maksud penanya adalah apakah apakah panjang? Tidak. Tapi maksudnya adalah tapi cenderung bulat begitu, ya. Tapi bulatnya tidak bulat jelek ya. Bulatnya bulat cakep, bulat indah. Lanjut lagi 12. Maqala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama siga min fiddatin rajul asy-sya'r. Nah, di sini bagus lagi nih dari Abu Hurairah nih, ya, dari Abu Hurairah dari Ummu Salamah. Nah, ini Nabi Salamah. Ini juga menjadi pertanda kan bahwa apa? Abu Hurairah itu dapat meriwayatkan 5.374 hadis. Itu bukan gara-gara beliau banyak bermulazamah dengan Rasul doang, enggak. Kenapa bisa banyak? Karena dia bermulazamah dengan para sahabat, dengan muridnya Nabi. Tandanya apa? Kalau kita mau jadi alim udah enggak ada nih contoh. Kita mau ketemu bermulazamah dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdurrahman Sa'di. Udah enggak ada sekarang. Gimana caranya? Cari murid-muridnya. Cari kalau bisa. Sebagaimana nih Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah meriwayatkan dari siapa? Abi Salamah. Gak ketemu sama Rasulullah berarti nih, ya kan? Gak langsung dari Rasulullah, ya kan? Nabi Salamah. Kemudian juga makanya kebanyakan kalau pengulangan hadis Abu Hurairah itu kebanyakan juga dari riwayat sahabat. Di antaranya Abu Bakar, kemudian Umar. Karena Abu Hurairah cuma bermulazamah berapa tahun? 4 tahun doang. Dari tahun ke-7 Hijriah sampai berapa? Sampai 11, 4 tahun doang.
4 tahun. Nah, di sini dijelaskan kan Rasulullah SAW abyad ka'annama sigha min fiddatin. Rasulullah itu putih seperti kilapan apa? Fiddah, perak. Nah, rajil asy-sya'r. Nah, rambutnya ini apa? Rambutnya itu gampang diatur. Kalau bahasa kita apa? Ikal. Nah, bahkan rajil asy-sya'r ay wasatan baina dzalik. Jadi enggak keriting, enggak juga kaku. Karena ada orang rambutnya nggak bisa disisirin. Jadi udah disisirin jatuh lagi, Ada juga yang nggak bisa disisir sama sekali. Nah, enggak. Kalau beliau rajul asy-sya'r. Makanya di antara romantisme beliau dengan istrinya adalah diapain? Disisirin. Nah, ini bagi ibu-ibu juga nih. Coba, kapan terakhir nyisirin bapaknya? Kapan ibu terakhir nyisirin bapaknya? Itu harus diperhatikan itu. Karena nyisirin suami itu termasuk apa? Sunnah. Aisyah nyisirin Rasulullah. Bahkan ketika itikaf saja Rasulullah masukin kepalanya kan ke kamar. Karena Rasulullah sampingan dengan Masjid Nabawi. Masuk kepalanya disisirin sama Aisyah. Subhanallah. Makanya Rasulullah tidak menyisir, tapi Rasulullah nggak nyisir sering-sering. Artinya apa? Rasulullah nggak bawa kesisiran di dalam kantong terus kali nyisir dikit-dikit. Nggak gitu juga. Iya, nggak gitu juga. Lanjut lagi. فرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها قروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية. Masya Allah. Nah ini baru tadi yang connect tadi, kalau hadisan tadi. Jadi Rasulullah pernah apa? Pernah lihat para nabi. Di mana Rasulullah lihat para nabi? Ketika Mi'raj ke langit. Ketika Rasulullah Mi'raj ke langit, maka beliau kan ditampang kepada nabi-nabi kan. Ya. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun baru Nabi Musa, baru yang terakhir Nabi Ibrahim. Nah, semua Rasulullah SAW hampir melihat Nabi itu di situ. Nah, di situ makanya ketika melihat Nabi Idris langit keempat. Karena Nabi Idris apa? Nabi Idris wafatnya itu di mana? Di langit keempat. Jadi Nabi Idris itu nggak wafat di bumi, tapi wafatnya di langit keempat. Sebagian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dalam surat Maryam. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Kami angkat ke langit. Jadi yang pernah diangkat ke langit selain Nabi Muhammad, Nabi Isa dan juga Nabi Idris. Itu diangkat ke langit. Kalau Nabi Idris dalam keadaan masih hidup juga. Cuma wafat di sana. Nabi Rasulullah juga diangkat dalam keadaan masih hidup. Kalau Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Kan gitu. Ya. Di sini waktu itu Rasulullah menjelaskan, ya. Fa idza Musa darbu minar rijal ka'annahu min rijali Sya'unah, ya. Nabi Musa ini seperti seorang dari suku Sya'unah, Bani Sya'unah. Itu mana? Suku dari kabilah Yaman. Jadi seperti orang Yaman. Orang Yaman itu gimana perawakannya? Nah, kulitnya agak kecoklatan kulitnya. Orang Yaman itu berarti. Karena kenapa Nabi Musa itu berotot keker. Ya. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya nonjok sekali, langsung wafat. Ya kan? Orang yang ditonjok kan langsung wafat. Nah, berarti di sini Nabi Musa seperti kata Rasulullah Syanu'ah atau Sya'unah. Ya. Syanu'ah. Nah, kabilah min Yaman. Mirip kekuatannya dan porsi tubuhnya. Kemudian tinggi juga. Makanya kenapa yang hampir mirip dengan Nabi Musa itu dengan sahabat siapa? Oh, Umar. Makanya kata Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Seandainya setelah gua ada nabi, pasti Umar. Kenapa kok nabi? Kenapa Umar? Kenapa bukan Abu Bakar? Karena memang defaultnya para nabi itu terdesain secara khusus tubuhnya kuat-kuat. Secara fisik kuat-kuat, physically kuat-kuat, mentally kuat-kuat. Nah, makanya yang mirip dengan sahabat tuh kuat. Umar itu kalau naik kuda, napak kakinya ke tanah. Napak kaki ke tanah. Bahkan kalau dia burunya apa? Seperti buru Hamzah, buru apaan? Buru singa. Singanya itu satu megang senjata, satu singa digotong begini. Subhanallah, kuat banget Umar. Ya, makanya wajar saja gitu masuk Islam, berani di depan Ka'bah, nantangin siapa nih? Sengaja saya, wahai kaumku, aku telah masuk Islam. Berantem dengan pada hari itu. Sampai kapan? Sampai maghrib berantem. Besok lanjutin lagi karena aku memang kuat pada akhirnya Umar. Ya. Nah, maka di sini dikatakan kalau Musa itu
seperti kabilah demikian. Kemudian Nabi SAW melihat Nabi Isa bin Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Nah, aku melihat seperti Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud apa? Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kata Urwah bin Mas'ud ini hadis surat apa? Hadis riwayat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dalam hadis Sahih Bukhari. Kata beliau, ya luar biasa ketika mensifati Rasulullah SAW. Ini pada saat itu beliau belum masuk Islam nih, kata Urwah bin Mas'ud. Katanya ketika Rasulullah SAW pada saat itu sedang Sulh Hudaybiyah, kemudian para sahabat itu memuliakan Rasulullah. Nah, orang-orang kafir ngelihat nih, bagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana? Karena katanya kadu yaqtatiluna inda wudu'i. Kalau para sahabat itu kalau Rasulullah SAW wudu apa? Berebutan untuk mendapatkan percikan air wudunya. Subhanallah, percikan air wudu. Kadu yaqtatilun. Berebutan yaqtatilun itu apa? Perang. Hampir perang yaqtatiluna inda wudu'i. Wa idza tanaqamat nuqamat wa ma tanaqama nuqamatan illa saqata fi kaffi rajul minhum. Tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali kanan kirinya sudah ada yang siap nadangin. Ya. Untuk apa? Nampung ludahnya beliau berdahak. Ma tanaqama nuqamatan. Kemudian apain? Fadallaka biha wajha. Kemudian mereka mengusap ke wajah mereka dan tubuh-tubuh mereka. Makanya kata Abu Sufyan ketika melihat pemandangan ini, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada, katanya. Aku belum pernah lihat ada seorang yang mencintai seorang lainnya sama seperti kecintaannya sahabat Muhammad kepada si Muhammad. Ini kata Abu Sufyan. Ketika belum masuk Islam dia. Ngelihat, subhanallah. Berarti apa? Sangat sekali memuliakan. Ya, muliakan sekali para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Wajar Nabi SAW. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena apa? Seluruh jasad Nabi adalah berkah. Selain dari Nabi, gak bisa kita bilang berkah. Gak bisa. Selain daripada Nabi dan Rasul, gak bisa kita bilang berkah. Maka gak bisa kita, Ustaz, bagi air liur Ustaz, ngapain? Menjadi berkah? Enggak ada air Ustaz berkah, enggak ada. Fisik semua selain daripada Ustaz, selain daripada Nabi, maka tidak ada keberkahan pada zat, enggak ada. Hanya pada keberkahan pada apa? Pada majelis ilmu. Ini kayak gini ada keberkahan di majelis ilmu, ada keberkahan. Kemudian dengan apa lagi? Dengan kita di waktu-waktu mustajab itu ada keberkahan di situ. Di tempat-tempat mustajab ya, juga ada keberkahan. Ya. Jadi keberkahan itu pada tempat dan pada waktu. Dan pada akhirnya keberkahan itu tergantung pada apa? Pada dalil. Ketika ada dalil yang menyatakan itu berkah, berarti berkah. Ketika dalil tidak menyatakan itu berkah, tidak berkah. Maka kita tidak bisa menjadikan satu tempat itu berkah kecuali ada dalilnya. Ya. Makanya kenapa kalau kita misalkan ke Saudi ya misalkan yang lagi umroh, itu kita nggak perlu tuh naik ke Gua Hiro, ke Jabal Sur. Ngapain? Udah dapat keberkahan karena Nabi SAW? Enggak. Karena para sahabat tidak tabaruk ke tempat tersebut. Bahkan justru Umar bin Khattab ada namanya Syajaratul Ridwan. Itu selepas peninggalan Rasul, ini pohon ini tempat dijadikan sebagai baiat Ridwan. Maka Umar sengaja tebang pohon itu karena banyak orang yang sudah mulai gantung-gantungin senjata sambil sholat di situ. Untuk menjadi keberkahan, maka Umar ditebang. Gak ada nih keberkahan karena Nabi SAW tidak melakukan keberkahan di situ. Makanya Nabi SAW itu ngapain? Cium hajar aswad. Kata Umar, kalau aku nggak ngelihat Nabi SAW nyium kamu, maka bentuk. Kalau saya nggak lihat Nabi SAW nyium kamu, saya nggak akan cium kamu. Gitu. Innaka hajar. Sebenarnya kamu cuma batu, kata Umar. Ya pada akhirnya kita mengikuti segala hal yang dilakukan oleh Nabi SAW gitu ya. Nggak bisa kita berdalil dengan cara perasaan, nggak bisa. Kemudian di sini Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Dan ketika itu aku melihat ternyata dia paling mirip dengan teman kalian. Maksud teman kalian apa? Nabi SAW sendiri gitu. Itu kadang-kadang Nabi SAW tahu dia gitu, teman kalian. Nggak bilang mirip saya, nggak gitu. Mirip teman kalian. Berarti apa? Berarti menandakan bahwa beliau ini suhbahnya tinggi, suhbahnya tinggi. Jadi makanya sebaik-baik sahabat itu beliau, sahabat bagi temannya. Makanya tidaklah setiap seorang sahabat kecuali merasakan perhatian beliau secara khusus langsung. Ya. Kemudian kata wara itu Jibril. Nah, Nabi SAW lihat Jibril. Yang kebetulan pada saat itu Jibril sedang menyerupakan siapa? Dihiyah. Nah, ternyata yang lebih mirip adalah Dihiyah al-Kalb. Ya. Lanjut lagi. Hadis ke-14. An Sa'id Al-Khudri, Nabi Sa'id Al-Khudri. La, sami itu Abu Tufail.
sami'tu Aba Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Qala kana abyadu malihan muqassada. Ya, ini. Jadi di sini di apa namanya? Abu Tufail ya, dia bilang ma baqiya ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Nah, jadi sahabat terakhir yang hidup siapa? Abu Tufail. Jadi kalau ditanya siapa sahabat terakhir yang hidup terakhir, yang tersisa, maka adalah Abu Tufail. Abu Tufail ini berarti sahabat paling tua. Nah, katanya maka pada saat itu diceritain nih. Pada saat ini nggak pernah ada lagi sahabat seorang pun kecuali saya, dia bilang. Ya, itu bilang. Maka yang terakhir yang punya riwayat yang betul-betul pernah lihat Nabi cuma saya doang, dia bilang gitu. Ini dia bilang pada tahun 90-an Hijriah. Pada tahun 90-an Hijriah, 90 Hijriah. Oh, berarti udah ini kan udah paling tua itu, dia masih hidup tuh. Umurnya panjang itu, Abu Tufail. Kata ra'aitu Nabi wa ma baqi ala wajhil ard ahadun ra'ahu ghairi. Enggak ada sekarang yang lihat yang pernah ada kecuali saya doang. Ya, qultu sifu. Kemudian kata tabi'in ini Said Al-Jurairi, ya, kata beliau, coba deskripsikan. Katanya kan abyad malihan muqassada. Wajahnya putih. Malihan itu apa namanya? Betul-betul tampan, proporsional, cakep, segala halnya cakep. Dari sifatnya, kemudian dari kulitnya, dari karakternya, dari keadaan maksudnya itu wibawanya. Muqassadan apa sih? Enggak berlebihan. Jadi apa? Kalau matanya bulat enggak berlebihan. Hidungnya mancung enggak berlebihan. Wajahnya bulat enggak berlebihan. Segalanya enggak berlebihan. Muqassadan pas, ideal gitu bahasa kita nih. Muqassadan itu pas, ideal. Semuanya enggak ada yang kurang. Ada orang ya, kalau mancung kurang mancung. Ada yang mancung berlebihan tapi jadi kurang juga gitu kan, karena berlebihannya jadi kurang. Ada juga misalkan pipinya tirus misalkan, terlalu tirus jadi kurang bagus juga. Ada misalkan pas nggak, segala macam pas gitu. Mu'tadil, muqassadan, itu cakepnya, masya Allah. Ini kita belajar gini supaya apa? Ya, supaya kalau ternyata kita mimpi bertemu Rasulullah SAW harus sesuai dengan ini. Kalau nggak sesuai dengan ini, berarti yang kita lihat dalam mimpi itu bukan Rasulullah. Berarti apa? Syaitan yang mengaku Rasulullah SAW. Ustaz, bukannya Rasulullah pernah bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia pasti melihatku. Karena syaitan tidak menyerupaiku. Ya, betul. Syaitan memang tidak menyerupai Nabi SAW. Tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi ingat, syaitan bisa mengaku-ngaku bisa menjadi Nabi. Ya. Makanya banyak orang, gimana kamu ketemu Nabi? Oh, Nabi orangnya gemuk. Bukan Nabi itu yang kamu lihat. Maka Nabi. Ya, Nabi gimana ya? Nabi jenggotnya sedikit di sini. Itu bukan Nabi, itu Abu Janda kalian tuh lihat. Bukan, nggak ada Nabi kayak gitu. Nabi jenggotnya panjang. Ya, makanya gerak-geriknya Nabi SAW, mulutnya aja kelihatan dari belakang. Kayak gitu, sebagaimana kata Mu'adz. Mu'adz ngelihat, subhanallah. Ya. Gerak-gerik mulut Rasulullah SAW itu kelihatan dari belakang. Subhanallah. Gitu ya. Lanjut lagi. Sumaqal Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini idza takallama ru'yakan nur yakhruju min bainis sanaya. Ajib, masya Allah nih. Ini keren banget bahasanya. Ini memang para sahabat tuh jago kalau mendeskripsikan sesuatu. Dia tuh apa namanya? Pakai kosakata yang tinggi. Nah, ini kita kata Ibn Abbas ketika ditanya bagaimana Nabi Rasulullah SAW aflajat saniyatain. Jadi giginya itu enggak rapat-rapat, tapi agak renggang dikit-dikit. Dan itu renggang indah. Justru ada orang yang terlalu rapat atau terlalu renggang. Ada enggak? Ada renggang sedikit-sedikit. Idza takallama, kalau beliau berbicara ru'ya kanuri yakhruju min baini thanaya. Kalau beliau berbicara seolah-olah itu seperti ada cahaya yang keluar dari setiap gigi ke gigi. Subhanallah. Ya. Makanya kata sahabat yang lain juga, ketika Rasulullah tersenyum, maka tampaklah gigi beliau laksana butiran-mutiara yang tersusun rapih. Subhanallah, cakep bener, ya kan? Nah itu, ini juga menjadi dalil ya, bahwa pada hakikatnya cahaya di sini adalah cahaya yang bentuknya apa namanya? Bukan cahaya seperti kelihatan cahaya, enggak, tapi maksudnya seperti ada cahaya gitu ya. Makanya kalau kita beda lihat ya, orang seperti ngeliat muka dia itu cahayanya gitu. Meskipun nggak pakai flashlight juga dia, enggak. Tetap ada kayak ada cahayanya gitu.
Ada orang meskipun misalkan kulitnya nggak begitu cerah gitu, tapi seperti ada cahaya nurnya beda. Bekas wudu, orang kalau misalkan dia wajahnya ta'zim, penuh dengan khusyuk, penuh dengan khudu, biasanya kelihatan dari wajahnya tuh. Ya. Makanya simahum fi wujuhim min athari sujud. Kan gitu. Ada tanda. Tanda apa? Kata para ulama itu bukan tanda titik 3 di sini, nggak harus. Karena ada orang yang memang kulitnya tipis. Ya kan? Makanya Ustaz, asar sujud tuh titik 3 Ustaz deh. Wah, berarti pakai spidol lah titikin misalkan. Nggak bisa. Asar sujud itu kata para ulama bukan titik hitam, bukan. Tapi apa? Tanda khusyuk. Dan tanda khusyuk itu kelihatan. Dari apa? Dari ketenangan dia. Calmness, pembawaannya tenang. Nggak gerasa gerusuk. Itu beda. Itu makanya. Nah, itu hasil daripada sholat khusyuk itu kayak gitu. Tanda khusyuk gitu. Bukan harus titik 3, nggak harus. Kalau kita lihat banyak ulama-ulama Saudi, saya lihat nggak ada titik 3-nya. Saya bilang, apa ini kurang sujud? Nggak juga. Nggak bisa kita bilang kurang sujud. Masyayikh gitu kan. Subhanallah. Berarti dalam hal ini berarti apa? Berarti kita nggak bisa tuh pakai hal semacam itu ya. Makanya cahayanya bukan cahaya yang beneran gitu, tapi cahaya kias ini, majaz gitu ya, majaz. Ya. Kemudian lanjut lagi, bab kedua nih, bab majaa fi khatamin nubuwah. Babun majaa fi khatamin nubuwah. An al-Ja'di bin Abdurrahman qala sami'tu As-Sa'ib bin Yazid yaqul ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ وشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره ونظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Iya, makanya. Ini ada apa namanya? Sahabat namanya Sa'id bin Yazid. Zahabtu bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi bareng siapa? Khalahnya. Khalahnya itu bibi dari ibu. Ila Nabi. Datang kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah, inna ibni ukhti waji'. Sesungguhnya ini keponakan saya sedang sakit. Famasaha ra'si wa da'a li bil barakah. Kemudian ngapain? Megang kepala dan doain dengan keberkahan. Barakallahu fiik misalkan, barakallahu lak dan seterusnya. Wa tawadda, kemudian disuruh wudu. Nah, berkas wudunya fasyaribtu min wudu'i, kemudian aku minum bekas air wudunya. Wa qumtu khalfa dhahri, kemudian aku berdiri di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu ila al-khatami baina katifai, kemudian aku melihat tanda kenabian di antara dua apa ini katifnya apa sih namanya bahasa Indonesianya? Pundak. Pundak. Nah, dia ada di pundak tengah-tengahnya itu. Fa idza huwa mithlu zirl hajalah, itu seperti apa? Telur burung dara. Tonjolan burung dara. Kalau kita apa? Tanda lahir. Kalau kita punya tanda lahir kan? Nah, ini tandanya tanda kenabian. Ini yang dilihat oleh pendeta Bukhairah. Ya, ketika Rasulullah SAW perjalanan trip kemana? Ke Syam, ya kan? Nah, pendeta Bukhairah udah ngeliat tuh, ada tanda kenabian di belakang Rasulullah SAW. Makanya pada saat itu dia nanya kepada Abu Thalib, siapa dia anak ini? Kata Abu Thalib, huwa ibni, dia anakku. Gak mungkin bapaknya masih hidup, kata itu pendeta Bukhairah. Gak mungkin bapaknya masih hidup. Bapaknya itu sudah meninggal. Bal huwa ibnu akhi, tapi dia adalah keponakanku. Baru dia jujur gitu padahal. Nah, jadi tahu tuh pendeta Bukhairah itu bahwa nabi yang terakhir itu bapaknya sudah meninggal ketika dia berada di dalam kandungan, yatim. Gitu. Dia tahu tanda kenabian. Dan lihat tanda kenabian di belakang Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW itu sedang perjalanan trip apa? Berdagang dengan siapa? Dengan pemimpin kabilah Quraisy. Yang mana top pedagang Quraisy. Bayangin. Ibarat kata Rasulullah itu umur 12 tahun, tapi ngelakuin perjalanan trip sama Sandiaga Uno, sama Erick Thohir, sama siapa lagi? Sama misalkan Khairul Tanjung misalkan. Ngumpul kayak gitu tuh, anak 12 tahun. Ibaratnya gitu. Atau misalkan pedagang top internasional, misalkan sama Jeff Bezos, sama Elon Musk misalkan ya. Ngumpul tuh, umur 12 tahun. Dia disambut sama pendeta Bukhairah ketika itu, diajak makan. Tapi Rasulullah malu. Rasulullah berdiri di atas pohon, duduk di atas pohon. Duduk di bawah pohon. Ya, pada saat itu. Barulah diajak makan pada saat itu. Ceritanya panjang tuh ketika perjalanan umur 12 tahun saat itu ya. Akhirnya nggak diajak perjalanan lagi karena dikhawatirkan nantinya akan dibunuh oleh orang Yahudi di tengah-tengah perjalanan. Di sini kemudian